ya betul-betul sangat memukul kita, karena yang hari ini muncul justru orang-orang Kristen yang membuat ulah cukup banyak. Ada jenderal yang Kristen, ada menteri yang Kristen, ada pejabat yang Kristen, semua bikin masalah. Sehingga martabat kekristenan itu sepertinya dibawa turun ke titik beku, nol. Mereka yang kelihatan ada di dalam kelompok karismatik Pentakosta, tapi perilaku tidak sesuai dengan pergerakan Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat ini semua sebuah tanda indikasi bahwa apa yang dinubuatkan di dalam Wahyu atau disampaikan dalam Wahyu ketika naga itu bergerak, yang lambang daripada setan itu bergerak, ekornya akan menyapu banyak bintang, itu roboh. Sebuah analogi mengenai iman orang Kristen yang levelnya sudah di bintang-bintang roboh. Tadi malam baru saya baca bagaimana keberatan daripada Ketua Sinode Gemit mengenai hukuman mati terhadap pendeta vikaris yang mencabuli belasan anak di Alor, anak perempuan di Alor. Melihat keadaan ini, kalau pendeta saya suka guling, kita mesti hati-hati. Hati-hati banyak. Kita mesti sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ibadah kita mesti sungguh-sungguh. Doa kita mesti sungguh-sungguh. Pengiringan kita akan Tuhan mesti sungguh-sungguh. Menyanyi kita mesti sungguh-sungguh. Penyembahan kita mesti sungguh-sungguh. Baca Alkitab mesti sungguh-sungguh. Yang buat penyiksaan adalah anak-anak orang Kristen terhadap anak-anak yang bukan orang Kristen. Bermasalah. Jadi kalau kita kurang didik baik-baik anak-anak kita, akan menimbulkan masalah. Padahal akhir zaman ini kan kita perlu fokus kepada panggilan surgawi. Karena kita semua ini dipanggil dari latar belakang tidak beres. Kita semua harus jujur itu. Saya, saudara. Dan kalau kita sudah dibawa ke dalam satu posisi di mana menjadi anak Tuhan, jaga baik-baik otak kita, hati kita, pikiran kita, supaya benar-benar kita fokus kepada berhenti berpikir orang di samping kita tentang dia punya dosa, dia punya salah, dia punya pelanggaran, tapi pikir bagaimana kita punya relationship dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Sebab kalau kita sibuk dengan berpikir orang lain punya kesalahan, punya dosa, kita tidak maju. Kita hanya pikir tentang dosa orang itu, atau kesalahan orang itu, atau kekeliruan orang itu. Barangkali orang itu sudah bertobat, atau sudah menyesali, lalu dia sudah bertobat, tapi kita masih pikir tentang dia. Kita masih gosip tentang dia. Kita masih ngomong tentang dia. I think you must stop to doing like that. Saya pikir kita mesti berhenti melakukan itu. Mari kita kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik selama Tuhan masih kasih umur panjang kepada kita. Kalau masih bisa bantu orang susah, bantulah. Masih bisa kunjungi orang sakit, kunjungilah.
masih bisa menyumbang buat pekerjaan Tuhan, lakukanlah, karena satu waktu kita tidak bisa bikin apa-apa lagi. Kemarin saya bertemu dengan seorang bapak, dia bilang sama saya, saya dengar gembala nyetir truk antar semen, antar besi, antar triplex di pembangunan gereja. Saya bilang, iya, habis sopir pergi ke Kalimantan cari hidup di sana, uang lebih baik di sana. Kalau kita cari sopir di sini, susah sekali sopir buat gereja karena mereka tidak bisa siksa. Dan memang mereka takut jadi sopir di gereja. Bahkan ada sopir yang pernah di gereja, dia siksa, dia celaka. Siksa itu maksud dia curi muatan di luar begitu. Lalu minta berhenti, takut. Lalu bapak itu bilang, saya punya truk, saya punya sopir, kalau mau antar, Pak telepon saja. Pak Pendeta tak usah bawa truk lagi untuk antar semen, antar besi, antar triplex, antar paku, antar segala macam kayak tahu. Saya bilang terima kasih. Ada orang yang mulai berpikir tentang kerjaan Tuhan. Jadi mari kita punya pikiran hati, coba di sisa hidup ini kita gunakan baik-baik buat pekerjaan Tuhan, buat Tuhan. Karena kita punya waktu di atas bumi ini kan sudah pendek sebenarnya. Beberapa orang yang meninggal di bawah umur saya, tiap kali saya dengar berita, saya bilang ke Ibu Gembala, dong yang di bawah umur sudah berangkatin kita ini kapan ini? Kemarin Ibu Gembala, saya sedang baca-baca di ruang baca saya, Ibu Gembala datang, tadi Tingkes mau mati. Dia bilang, kok kenapa? Rasa-rasanya seperti itu. Saya bilang, tidak apa-apa, siap-siap saja, kok kita semua mesti mati. Saya dahulu atau Ibu Gembala dahulu kan? Tak usah pikir tongkai di dunia. Karena memang dunia ini tempat kita lewat saja. Dan waktu kita lewat, kita lakukan sesuatu yang mulia bagi Tuhan. Kalau saya bilang ke Ibu Gembala, kita sudah lama tidak pergi lihat Pak Yakob Afi. Kalau saya dengan Ibu Gembala lari cepat ke Pak Bufu pergi lihat, beliau sudah tidak berdaya. Kita berdoa sama-sama, kita menyanyi sama-sama. Beliau ngomong sudah tidak bisa tahu kalimat yang jelas, tapi masih bergairah. Mari kita dengar apa yang Yesus kerjakan setelah Yesus dibaptis, berpuasa, lalu ia mulai pekerjaannya mulia. Saya senang tadi kita nyanyi kebaikannya mengajar hidup kita. Biasanya orang kejar yang bernilai, uang, emas, perak. Usually the human being run to looking money, making money, and looking gold. And everything is nice. Banyak orang lebih suka kejar emas, perak, barang-barang mulia, uang. Tapi Tuhan Yesus kejar kita. Dan saudara dan saya harus tahu, who are we? Siapa kita sesungguhnya? The sinner adalah orang berdosa. Saudara dan saya saja, kalau mau cari teman, selalu usahakan cari teman yang baik. Takut jalan sama-sama dengan pelacur, takut jalan sama-sama dengan pemabuk,
takut jalan sama-sama dengan koruptor, takut jalan sama-sama dengan penjahat, takut berjalan dengan perempuan atau laki-laki yang tukang selingkuh, dan kita takut. Tapi tadi kita dengar nyanyian itu, dan that is Spirit of God. Tadi kita dengar itu nyanyian, itulah semangat Tuhan. Dia mengajar kita yang sebenarnya sudah ada di tempat yang tidak ada harap. Hidup kita tidak ada guna. Dan ini yang saya mau baca, karena ini saya belum khotbah dalam kebaktian pertama, saya akan khotbah. Saya sudah khotbah ini dalam kebaktian kedua dan ketiga. Kebaktian pertama belum. Markus pasal 1 ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya merasa bahwa ayat ini, kisah ini sangat penting. Yesus memanggil orang-orang seperti Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus. Itu berada di kerajaan Israel, bukan kerajaan Israel seutuhnya. Ini kerajaan Israel bagian utara. Sedangkan kerajaan Israel bagian selatan, utara, ibu kotanya adalah Samaria. Selatan ibu kotanya Yerusalem. Kerajaan ini pecah. Di ujung daripada pemerintahan Raja Salomo tahun 930 sebelum Masehi, akibat daripada 700 istri dan 300 gundik dari Salomo yang membelokkan hatinya, yang sudah 2 kali Tuhan nyatakan diri kepada Salomo, tapi istri-istri kelihatan lebih kuat karena 700 istri 300 gundik, membelokkan hatinya daripada hormat Tuhan. Akhirnya kerajaan yang dia pimpin pecah, terbagi 2. Lalu berfirman Tuhan kepada Salomo dalam pertama Raja-Raja 11 ayat 11 mulai, "Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyahkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu." Ayat 30, Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan, dan ia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah bagimu 10 koyakan, itu 10 suku. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepada 10
kepadamu 10 suku. Jadi 10 suku itu ada di utara. Setelah pecah kerajaan itu karena Salomo sudah tidak taat sama Tuhan. 2 kali Tuhan omong dengan dia muka dengan muka, tapi dia melupakan Tuhan. Jadi 10 suku diberikan kepada Yerobeam. Lalu 2 suku diberikan kepada Rehabeam, anak Salomo sendiri. Kerajaan utara itulah kerajaan Israel yang biru itu. Lalu kerajaan selatan yaitu kerajaan Yehuda yang kuning itu. Ibu kotanya Yerusalem, di sana biru ibu kotanya adalah Samaria. Itu 10 suku di bagian biru itu, dan 2 suku yaitu Benyamin, Yehuda dan Benyamin di bagian kerajaan Yehuda. Lalu pada tahun 720 sebelum Masehi, kerajaan utara atau kerajaan Israel itu yang 10 suku itu ditawan Raja Asyur. Saya mesti baca ini untuk kita tahu bagaimana kebaikannya mengajar kita. Setelah dosa menguasai otak, pikiran, hati kita, sepak terjang kita, yang coba digambarkan dengan Yesus panggil Petrus, panggil Andreas, panggil Yohanes, panggil Yakobus. 2 Raja-Raja 17 ayat 23, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Lalu ayat 24, setelah tadi di kerajaan Israel yang biru itu 10 suku itu diambil oleh kerajaan Asyur, dibawa pergi. Lalu ayat yang ke-24, Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang-orang Israel. Jadi Anda lihat, orang Israel yang 10 suku sudah dibawa pergi oleh Asyur, Raja Asyur. Lalu Raja Asyur ambil suku-suku penyembah berhala dari Babel, dari Asyur, ganti tempat mereka. Memang firman Tuhan betul. Tuhan Yesus bilang dalam satu cerita yang menarik di Alkitab, dia bilang kalau setan sudah keluar dari orang itu, lalu nanti diganti dengan 7 lebih jahat lagi. Nah, ini yang ganti pendudukan 10 suku ini adalah bangsa Babel, bangsa kafir penyembah berhala, orang-orang yang hidup free sex, orang-orang yang hidup menyembah dewa-dewi, orang-orang yang tidak tahu sopan santun, orang-orang yang amoral, orang-orang yang tidak tahu beretika. Ganti tempat 10 suku itu. Raja Asyur mengangkut orang-orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Jadi sebenarnya Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes ini ada di daerah yang dimana dipengaruhi karena mereka barangkali sisa karena penjajah punya perilaku ambil orang-orang yang kaya, yang punya pengaruh, yang sedikit pintar dibawa semua, yang bodoh-bodoh kasih tinggal semua. Dan kemungkinan Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes termasuk orang-orang bodoh-bodoh tinggal di situ semua di daerah utara. Lalu dipengaruhi dengan ajaran kafir.
Mereka tidak kenal Tuhan, mereka tidak tahu Tuhan, tidak mengerti tentang Tuhan. Mereka lebih banyak mengerti tentang dewa-dewi, mereka lebih mengerti tentang hidup kanibal, mereka mengerti tentang hidup tidak manusiawi daripada hidup menghormati Tuhan. Kalau kehidupan kita sudah diduduki oleh satu kehidupan lain yang tidak menghormati Tuhan, orang suka ngomong bahwa lingkungan itu very easy to influence our life. Lingkungan itu sangat mudah mempengaruhi hidup kita. Dan itu sudah mempengaruhi kehidupan Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Karena mereka ada di utara, sebab Danau Galilea itu ada di utara, di kerajaan utara. Dan kalau kita melihat kehidupan ini, apakah tidak ada orang lain lebih baik daripada Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes? Ada di kerajaan selatan toh, ada orang lebih baik. Dari suku Yehuda, dari suku Benyamin, yang ibu kotanya Yerusalem. Tapi yang tadi kita nyanyi, kebaikannya mengajar hidup. Mengajar hidup orang berdosa. Mengajar hidup orang yang tidak benar. Dan tadi ada kalimat dalam nyanyian itu yang saya ubah suruh nyanyi. Kebaikannya mendapati hidup. Dia bukan saja kejar, tapi dia mendapati hidup. Bukan saja dia kejar Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, tapi mendapati mereka. Dapat mereka di mana? Di dalam keadaan yang dijajah, yang dikuasai oleh ruang lingkup yang tidak menguntungkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, semua kita yang ada di sini akibat daripada kebaikannya mengajar hidup kita. Amen. Dan mendapati hidup kita. Amen. Ada amin. Berikan firman terbaik. Kalau saya berdiri dan kadang-kadang saya baca di rumah atau datang di kantor gereja, saya baca firman Tuhan, saya bilang, aduh Tuhan, kalau kebaikanmu start mengajar saya tidak pernah didapati. Kalau kasih setiamu berhenti mengajar saya tidak seperti ini. Mungkin lama saya sudah mati karena kejahatan. Mungkin lama saya sudah mati karena mabuk. Mungkin selama saya sudah mati karena berbagai perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi Engkau masih berikan saya hidup karena kebaikanmu mengajar hidupku. Berikan sanjungan bagi. Jadi kalau kita ada sekarang, tadi saya awali, berhenti gosip orang, berhenti ingat orang lain pun kesalahan, berhenti ingat orang lain pun kekurangan, fokus kepada Tuhan, karena kebaikannya mengajar dan mendapati kita, pasti akan mendapati orang lain. Kita stop untuk merusak pikiran, hati, dan batin kita dengan gampang mempersalahkan orang lain, gampang menilai negatif orang lain. Ingat, His righteousness running to follow us and get us. Kebaikannya berlari mengajar kita dan mendapatkan kita. Para teolog berpikir Tuhan Yesus salah pilih Petrus, salah pilih Andreas, salah pilih Yakobus dan Yohanes. Apalagi para teolog itu berpikir begini, nubuatan dalam Yesaya pasal 9 yang mengatakan
daerah utara, daerah jalan ke laut, daerah Korazim, daerah Galilea, daerah yang dinaungi oleh kekelaman dan kegelapan, dinaungi dengan bayang-bayang maut. Sebenarnya nubuatan ini sudah kasih tahu bahwa itu negeri sudah kotor, walaupun Yesaya belum melihat 700 tahun ke depan. Kebaikannya mengejar hidup kita dan mendapati hidup kita, seperti yang diwakili oleh Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mari kita lihat, akhirnya kerajaan selatan juga direbut oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan ditawan oleh kekaisaran Babel. Saat kerajaan tersebut diserbu oleh kekaisaran Babilonia di bawah Nabusradan, kepala pasukan pengawal Nebukadnezar, yang dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 8 sampai 21, dengan pengasingan penduduk dan menghancurkan bait Allah di Yerusalem. Ternyata dua suku ini juga, Yehuda dan Benyamin, ternyata nakal juga. Akhirnya Tuhan izinkan Raja Babel menawan mereka. Dan Yeremia pasal 39 ayat 10 berkata, tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nabusradan, kepala pasukan pengawal pada waktu itu. Juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Jadi sudah kebiasaan daripada penjajah. Orang miskin, orang tak berpengetahuan, orang grassroots, akar rumput yang tidak mengerti apa-apa, semua dikasih tinggal. Kasih mereka tukang jaga kebun, kasih mereka untuk jadi budak-budak di tanah yang mereka kasih tinggal, mereka rebut itu. Seperti yang dia bilang gitu. Nah, tadi saya sudah sebutkan Yesaya 9 ayat 1. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon. Tanah Sebulon itu ada di utara, dan tanah Naftali itu ada di utara. Maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Kenapa? Nubuatan Yesaya bilang, memang itu bangsa lain, karena Asyur sudah kirim bangsa lain menduduki tempat 10 suku itu. Jadi bangsa asli dari 10 suku itu sudah tidak ada sampai sekarang. Para teolog dalam sejarah dunia sedang mencari 10 suku yang hilang itu ada di mana sampai hari ini. Sudah pergi dan diganti dengan penduduk yang tidak kenal Tuhan. Maka itu Yesaya bilang bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain yang dimaksudkan ini sudah pengen berhala, sudah tidak hormat Tuhan, tidak hargai Tuhan. Sehingga kalau saudara baca terus rentetan bacaan ini, oh singa-singa binatang buas serbu mereka. Namun ayat yang kedua berkata, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Itu bukti diwakili oleh Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka yang berjalan dalam kegelapan itu mendapatkan terang. Yesus berkata, akulah terang dunia, yang memanggil mereka. Kebaikannya, kasihnya mengejar hidup orang berdosa. Ada amin. Berikan sanjungan. Jadi kalau sebentar kami ambil perjamuan, you must remember His love is
endless love to God, all of us. Kita harus ingat bahwa kasihnya yang mengajar kita adalah kasih yang tak ada ujungnya yang mendapatkan kita. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Matius 4 ayat 13 menyebut kembali suara nubuatan ini. Dia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Nazaret itu ada di utara kerajaan Israel. Kapernaum itu ada di pinggir danau Tiberias, di utara, di tepi danau, di daerah Sebulon, itu daerah Sebulon, itu daerah Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Terang yang besar, dan bagi mereka diam, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Dan kalau lihat latar belakang hidup kita ini, sebenarnya kita semua ini tinggal bawa maut sebenarnya, bawa kematian, bawa hukuman, bawa neraka. Tapi firman Tuhan ini bilang kebaikan dan kasihnya, endless love, kasihnya yang tak ada ujungnya, mengajar sampai dapat kita. Dan kita ada di sini. Lalu sebentar kita makan perjamuan, ingat pengorbanan yang membuktikan kasihnya mendapat. Ada amin. Berikan sanjungan yang baik. Dan kalau biasa orang yang sehat akal budi dan pikiran, ketika dia menikmati kasih, dia akan punya komitmen. Saya akan lakukan sesuatu yang baik bagi dia yang menutupi segala pelanggaran dan mengangkatku seperti Yohanes pasal 1, John chapter 1 verse 12. How many of you receive his son? He made them become his children of God. Seberapa banyak orang yang menerimanya, anaknya yaitu Yesus, mereka dijadikan anak. Apa ibu bisa bayangkan sebuah perubahan yang dibuat terhadap hidup kita? Status kita punya perubahan betul-betul sangat-sangat dasar. Sebab dari anak setan, anak pelacur, anak pembohong, anak pesina, anak penjahat berubah menjadi anak-anak Allah. Sesuatu yang sangat paradoks. Mari kita bangkit berdiri. Untuk meneguhkan kebenaran bahwa daerah itu daerah yang tidak bisa melahirkan sesuatu yang baik. Itu dikatakan oleh Nathanael. Yohanes 1 mulai ayat 45 saya baca. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Ayat 46, Anda lihat apa yang Nathanael katakan. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret, dari utara, dari kerajaan utara, dari kerajaan Israel? Mungkinkah sesuatu akan keluar yang baik dari sana? Mungkinkah? Dia tahu ini negara bangsa kafir sudah duduki, masa ada sesuatu yang baik dari sana? Tapi terang itu sudah datang. Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes adalah perwakilan yang menyatakan
Roh kasihnya mengajar hidup kita, kebaikannya mengajar hidup kita, sampai mendapatkan kita. Sekalipun sudah ada Natanael di sekitar kita berkata, mungkinkah dari dalam keluarga itu sesuatu yang baik muncul? Mungkinkah dari famili itu sesuatu yang baik muncul? Famili itu pelacur, famili itu pemabuk, tukang tipu, tukang ngomong kosong, tukang dusta. Mungkinkah sesuatu yang baik muncul dari sana? Secara logika tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada yang berikan sanjungan oleh Tuhan. Impossible for human being, but possible for God. Tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amen. Sekali lagi berikan sanjungan bagi kita Yesus. Ayat 47 kata Filipus kepadanya, mari dan lihat. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu Yesus berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati. Yesus ngomong bahwa tidak ada sesuatu yang baik keluar dari utara, dari kerajaan Israel. Tapi Tuhan Yesus bilang, ini pernyataan seorang Israel sejati. Seorang yang jujur mengatakan bahwa memang negeri ini sudah tidak ada sesuatu yang baik daripadanya. Tapi aku terang dunia sudah datang, dan sesuatu yang baik bisa muncul dari sana. Sebenarnya Yesus bisa tersinggung. Karena Yesus dari Nazaret, kan, dari kerajaan utara, dia tinggal dibesarkan di sana. Tapi Yesus bilang, ini orang omong jujur. Dia tahu bahwa negeri ini kotor, kelam, hitam, seperti nubuatan Yesaya pasal 9. Maka itu Tuhan Yesus bilang, ini Israel sejati, jujur. Dia omong jujur. Dia tidak berani sembunyi-sembunyi untuk mengatakan dengan bahasa diplomasi bahwa iya, bisa saja ada sesuatu yang baik. Dia tahu tidak ada yang baik. Jadi tidak ada yang baik. Tapi waktu Tuhan Yesus hadir, muncul orang-orang yang hebat. Muncul orang-orang yang membuat Anda dan saya hari ini terima Injil. Karena mereka tersebar ke seluruh dunia memberitakan Injil. Dari orang-orang seperti apa? Negeri utara. Dari negeri yang penuh dengan kekelaman dan dosa. Mari kami tunduk sebentar, kita ingat betapa baiknya. Harus senior song leader akan